Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah para nabi, ada banyak kisah penuh hikmah yang Allah abadikan untuk kita renungkan. Salah satunya adalah kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi yang dikenal dengan kesolehan, kecerdasan, dan kesungguhannya dalam beribadah. Nabi Idris alaihissalam hidup tidak jauh dari masa Nabi Adam alaihissalam. Menurut riwayat Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya, beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Silsilahnya adalah Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Shits bin Adam. Nama Idris berasal dari kata darasa, yang berarti belajar. Ulama menafsirkan bahwa beliau diberi nama demikian karena kegemarannya menuntut ilmu. Dalam bahasa Ibrani, beliau dikenal dengan nama Hanuch, Enoch. Nabi Idris lahir di wilayah Babilonia, Irak kuno, tempat peradaban manusia pertama berkembang. Di sana beliau tumbuh dalam lingkungan keturunan Shits bin Adam, yaitu kaum yang masih bertauhid. Namun sebagian besar masyarakat pada masa itu sudah mulai tergelincir ke dalam penyembahan berhala dan kesesatan. Sejak kecil, Idris dikenal berbeda. Beliau memiliki akhlak mulia, kecerdasan yang tinggi, dan kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun memilihnya sebagai nabi, melanjutkan risalah tauhid yang diwariskan oleh Adam dan Shits. Salah satu sisi istimewa Nabi Idris alaihi salam adalah bahwa Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas. Beliau tidak hanya seorang nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi juga seorang pembaharu peradaban. Riwayat dari Ibnu Abbas dan ulama tafsir menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Sebelumnya manusia hanya berkomunikasi secara lisan. Nabi Idris mengajarkan cara menulis, sehingga ilmu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan jahit menjahit. Sebelum Nabi Idris, manusia hanya memakai kulit binatang sebagai penutup tubuh. Dialah yang memperkenalkan cara menenun kain dan menjahit pakaian, sehingga manusia mulai mengenakan baju yang rapi dan beradab. Menguasai ilmu perbintangan dan perhitungan waktu, Nabi Idris memahami peredaran bulan dan matahari, sehingga beliau mengajarkan manusia tentang penanggalan, pergantian musim, dan hitungan tahun. Inilah cikal bakal ilmu astronomi dan matematika, memimpin dengan keadilan. Dalam beberapa riwayat, beliau disebut sebagai orang pertama yang berperang melawan kaum zalim. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Idris juga menjadi teladan dalam menegakkan keadilan. Dengan ilmu yang Allah berikan, Nabi Idris memajukan kehidupan kaumnya. Beliau bukan hanya menyeru kepada tauhid, tetapi juga membimbing manusia agar hidup lebih beradab, lebih teratur, dan lebih sejahtera. Karena itulah banyak ulama menyebut Nabi Idris sebagai pelopor peradaban manusia. Namun yang paling menonjol dari Nabi Idris bukan hanya ilmunya, melainkan juga ibadahnya yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Idris adalah seorang nabi yang sangat sabar, sangat jujur, dan ia adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Beliau digambarkan sebagai seorang hamba yang penuh ketaatan. Di siang hari, Nabi Idris memperbanyak puasa. Di malam hari beliau berdiri lama dalam sholat, bermunajat, dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat, Nabi Idris berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya terus bertambah. Maka Allah memanjangkan umurnya, memberi kesempatan baginya untuk semakin dekat dengannya. Kesungguhan beliau dalam ibadah membuatnya diangkat ke kedudukan yang tinggi. Allah menegaskan dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini bermakna Nabi Idris benar-benar diangkat ke langit, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Hal ini diperkuat dengan hadis sahih tentang Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Idris di langit keempat. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, ketika aku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat ke langit keempat, aku bertemu dengan Idris. Lalu ia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh.
Ini adalah bukti betapa tingginya kedudukan Nabi Idris di sisi Allah. Dari kisah Nabi Idris alaihi salam, ada satu momen penting yang menjadi warisan besar bagi umat manusia, pertemuan antara iman dan ilmu. Dari sisi iman, Nabi Idris mengajarkan kesabaran, kejujuran, dan ketekunan dalam ibadah. Dari sisi ilmu, beliau membuka jalan bagi manusia untuk mengenal tulisan, perhitungan, dan peradaban. Beliau menunjukkan bahwa seorang mukmin sejati tidak cukup hanya beribadah, tetapi juga harus membangun kehidupan dengan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran inilah yang membuat Nabi Idris menjadi teladan sepanjang zaman. Beliau mengajarkan kita bahwa semakin tinggi ilmu yang dimiliki, seharusnya semakin rendah hati kita di hadapan Allah. Dan semakin dalam ibadah kita, seharusnya semakin bermanfaat pula hidup kita bagi sesama manusia. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang siddiq, benar dan jujur, sabar, serta mendapat rahmat dan martabat yang tinggi. Beliau adalah nabi peradaban yang mengajarkan tulisan, keterampilan, dan ilmu. Namun pada saat yang sama juga seorang hamba Allah yang tekun beribadah. Dari beliau kita belajar bahwa iman dan ilmu harus berjalan beriringan. Tanpa iman, ilmu bisa menjerumuskan. Dan tanpa ilmu, ibadah bisa kehilangan kekuatan untuk membangun peradaban. Inilah warisan besar Nabi Idris bagi umat manusia. Menyatukan cahaya iman dan cahaya ilmu demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ada satu kisah yang paling menarik tentang Nabi Idris, hingga malaikat pencabut nyawa, Israel, merasa kagum kepadanya. Apa yang terjadi kemudian? Hingga Nabi Idris diperlihatkan surga dan neraka, serta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke dalam surga. Jika ingin tahu lebih dalam tentang kisah agung ini, akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk menyaksikannya, dan ambillah hikmah yang terkandung di dalamnya.